Salam. Sadaripun nyuwun pangapunten, ya tuan rumah malah kenten ini. Tamu biasanya kakek dalu itu kan jadi sakit saleh. Sana kadang nembarang. Sadaripun kula katuraken matur nuwun saking rawuhipun Bapak Ibu ingkang sampun kersa napa rawuh wonten ing kajian malam kaliyan. Mugi-mugi rawuh panjenengan mangke saged dadosaken sarana berkah. Berkah ing napa kemawon. Berkah. Asemang berkah tasmani berkah sanesipun. Sinten ngertos mengke nanti kekayaan kita dados desa. Nah, Gusti sampun mlampah kawula piyambak-piyambak langkung berbudaya dengan saking DKI Selain Bari sampun patut untung ngantos bimbing papan mentokan keparingan Semana Gusti. Mungkin kalau suan mendengar sahabat program tentang itu saling bersesarengan teman-teman kegiatan Nabi Yusuf ingkang berkontenaken menjadi kajian saking sama berkah santayanipun teman-teman pandasipun DKI Leleng kalian DKI Bali saking Gusti suatu kerinduan kami setelah Bapak Pendeta Yuen, karena kami tamu tak diundang. Tamu tak diundang, kami memohon, kami ingin bersama-sama bersekutu di Gereja Bawang tanpa surat, tanpa undangan, tanpa surat, tapi dengan segala sesuatunya ini bisa berlangsung dengan ibadatan. Dia ada Yogyakarta kita. Kiranya persetujuan bersama kita pada hari ini menjadikan berkah bagi kita sekalian, mempererat tali silaturahmi. Mari kita akan mengawali dengan saksiin. Kami mohon untuk kami berdiri. Namun awake piyambak itu sampun
sampun lansia usia lanjut. Dari badan kok sampun raos saya mboten sekeco, mboten kepenak atau saya udah mulai sakit wonten ingkang mumet atau Mengapa
Dari GKI, tapi nanti kita akan sama-sama beraktivitas supaya Bapak Ibu bisa saling berkenalan satu dengan yang lain. Oke, kalau nggak kenal nanti kita nggak sayang ya Bapak Ibu, sudah sampai sini, sudah dijamu, sudah menikmati jari yang hangat ya, tapi nggak kenal ya Bapak Ibu ya, jangan sampai begitu. Nah, tapi sebelum sampai di situ saya ingin kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah saya memang memilih sebuah tema, yaitu tetap berbuah di masa tua. Karena apa? Karena komisi usia lanjut adalah komisi yang paling sering dianggap remeh. Betul ya Bapak Ibu ya? Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Lanjut. Nah, banyak orang merasa Bapak Ibu masa tua itu masa menanti. Kalau sudah mulai pensiun, ya, saat dimana saya sudah tidak berharga lagi. Tidak ada yang bertanya kepada saya tentang berbagai hal karena saya sudah pensiun ya. Ini menjadi sebuah sindrom yang muncul Bapak Ibu, bukan hanya bagi orang-orang kalangan menengah ke atas, tapi juga menengah ke bawah. Ada waktu-waktu di mana mereka berpikir bahwa kalau sudah pensiun itu ya sudah tidak ada gunanya lagi. Bukan hanya mereka yang bekerja di dunia sekuler ya, tetapi juga para pendeta pun ya harus mawas diri. Saya pun harus mawas diri ya. Bukan Mbak Pendeta masih lama, tetap aja ya. Saya, Mas Yoel gitu ya, begitu juga pendeta-pendeta itu harus menata hidup sehingga apa? Sehingga ketika nanti emeritus diperkenan Tuhan sampai pada tahap itu tidak kemudian apa? Tidak gondeli umat yang dimana kita hidup bersamanya atau malah mempersulit pendeta yang selanjutnya. Itu adalah masa menepi, sudah tidak ada gunanya lagi, sudah waktunya untuk mendekat kepada Tuhan, tinggal menunggu waktunya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, isinya persekutuan lansia ya, khotbah-khotbahnya adalah tentang bagaimana mengisi hari tua di tengah kesendirian, bagaimana supaya tidak jenuh, misalnya begitu ya. Apakah begitu? Apakah komisi, apakah umat usia lanjut tidak berhak bahagia? Saya rasa begitu ya. Kok menyedihkan sekali, perempuan ke atas sudah langsung, wah, sudah tua. Saya salah fokus Bapak Ibu, saya nggak bisa bahasa Jawa dengan baik. Sepuh tadi dibilangnya apa? Sepah. Sepah ya. Oh ya. Oh ternyata sepah ya. Bukan sepah, kalau sepah itu daging sudah tidak enak ya, sudah ampas ya. Padahal orang Jawa itu ampas aja masih bisa jadi makanan ya Bapak Ibu ya. Gak ada yang gak berguna tangan kita ya, tangan ibu-ibu itu tangan-tangan luar biasa. Nah, Mazmur 92 berkata bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah. Tadi itu digambarkan sedemikian rupa. Suamiku boleh diklik-klik bagian Allah, mereka yang ditanam akan bertunas di pelataran Allah kita. Berarti apa Bapak Ibu? Bahwa kita yang bertumbuh di dalam Kristus ya, ini bukan bicara bahwa lahir jebrot Kristen, bukan itu ya Bapak Ibu ya, tetapi betul-betul mengimani, menghayati, bertumbuh dari awal di dalam tangan Tuhan. Bertunas itu masuk iman yang masih kecil gitu ya, baru bertumbuh, akarnya sudah ada, kemudian muncul tunas
misalnya yang kita harapkan idealnya itu tadi bertunas di pelataran Allah kita, mungkin suatu ketika dia jadi penatua kayak baik, kan gitu ya. Next, di ayat yang selanjutnya, bukan hanya sekedar tumbuh. Kalau cuma tumbuh tok tidak berbuah tidak ada yang menikmati hasilnya, Bapak Ibu. Ya? Tidak ada yang menikmati hasilnya. Tetapi pemazmur, ya, dalam tradisi Daud yang menuliskannya, masa tua pun mereka masih berbuah segar dan bugar. Yang adalah kesaksian hidup tadi di ayat yang ke-16. Berbuah itu untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, untuk menjadi kesaksian yang hidup. Artinya buah itu tampak dalam kesaksian hidup manusia. Jika ya Bapak Ibu Saudara tadi ya, pemuda datang, dewasa datang, suami istri ribut datang kembali gitu ya, bertanya kepada orang tua yang jemaat yang dituakan, cari dari Pak Nyoto, Pak Oto, Pak Mono gitu ya, ke ibu-ibu bertanya. Kemudian jawabannya dari bapak-bapak ini yang dituakan, kesepakat tuai. Coba ya Bapak, biar Bapak merasa wis ya, lek ngamuk ya wis tinggal wae. Ngono ben bojomu ki ngerti ya. Coba Bapak Ibu, kalau begitu gimana? Ya, tidak memberikan kesaksian yang baik, yang hidup, kesaksian hidup yang masih ada kok di Pak Bambang, masih ada. Saya membuat 60. Pak Mono juga ikut ya. Baik, sisanya banyak ya Pak? Banyak, oke. Kalau mau ikut, Ibu mari ikut aja, mari Ibu, ikut aja. Mari ikut aja biar kita saling kenalan. Kebingungan, ya? 10 tokoh itu adalah, saya akan baca secara cepat ya. Perhatikan baik-baik. Hana, Nuh, Daniel, Naomi, Ayub, Zakaria, Elizabeth, Musa, Sarah, Abraham. Bukan, ada yang salah. Kalau lebih berarti ada yang salah. Mas Yoel, boleh pinjam kursinya ya? Musa di sini aja, biar nggak susah, Sini, betul 5 orang? Oh, Elizabeth-nya saja. Elizabeth 5 orang, betul? Boleh disebut apa saja? Bukan Elizabeth, itu bukan Elizabeth. Memberkati Maria, betul? Dikunjungi malaikat Ayub nih, betul ya?
botok pindah sini. Oh, botok sampah apa? Wah. Dan saat usia 80 tahun, adakah? Siapa? Panggil Tuhan saat usia 80 tahun, Keluaran 3 yang menerima siapa? Mari Ibu, pindah ke Mas Yonel. Mari di sini ya. Sama Pak Pendeta. Oke, ini kita sambil tahu ya supaya kita kenal tokoh kepala kita. Lalu usaha lengkap. Betul sekali Bapak, bersedia mempersembahkan anaknya sebagai bukti iman. Betul, berarti yang lainnya bukan Abraham. Kembali ke Bethlehem bersama menantunya. Kok tidak ada? Awalnya pahit hati tapi perlahan memulihkan iman. Marah, betul sekali Bapak. Mendapat cucu bernama Obed, kakek Daud, leluhur Yesus. Ibu ya, berarti ibu kesini Bu. Di sini Naomi. Ayo, orang boleh silahkan dibahas dalam kelompok masing-masing ya. Silakan adalah prajurit-prajurit Firaun yang membuatkan jerman membelah laut menjadi jalan keselamatan bangsa Israel. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, kalau tokoh ini duduk bersama kita hari ini, kira-kira ia akan berkata apa? Kami sepakat jawaban kami, jangan takut. Tuhan akan menyertai kita meskipun kita tidak menempuh jalan ungu. Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Elizabeth, apa yang dialami di masa tuanya adalah beliau mengandung di masa tuanya, di mana semestinya beliau sudah tidak mens lagi, ya, tapi perkembangan sehingga beliau boleh melahirkan di usia tuanya. Kemudian apa tantangan terbesar yang dia alami? Tantangan terbesarnya bahwa dia itu adalah mandul, sehingga tidak dimungkinkan memiliki keturunan. Nah, karena mandul tentu akan mendapatkan cemoohan. Ibu Suwarni, Ibu Yulia, dan saya. Dan tokoh yang kebagian ini adalah tokoh tua, siapa tokoh kita yang ada pada saat ini. Apa yang dialami di masa tuanya ya. Dan kebetulan kami berempat ini sama, hanya tidak ada. Jadi Ibu Yulia dari Sragen Bawah, Ibu Suwarni itu dari Wonogiri ke Kendal, Papa Lono ini dari Diwono ke Batu Putih. Dan saya Pak Karena saya dengar 5 menit saja. Jadi cepat-cepat gitu ya. Jadi jawabnya singkat aja. Siapakah tokoh kita ini? Tokoh kita adalah tokoh yang sangat luar biasa. Dan apa yang dialami di masa tuanya, yaitu mendirikan Mezbah saat Mezbah buruk. Juga kita adalah generasi yang sampai dengan saat ini adalah generasi yang dari dia. Tokoh kita ini, tokoh kita saat ini adalah Abraham, dan apa yang dia alami di masa tuanya, yaitu Abraham mengalami tantangan dan berbagai tantangan, berani menghadapi kesulitan. Yang kedua, tantangan yang dihadapi dalam hidup ayat adalah dia mempunyai 10 anak, dia menderita penyakit seluruh tubuh, namun dia Mulyawati dari GKJ Bawang, Ibu Mulyawati dari GKI Pelerik Lelen, dan satu-satunya yang ganteng di kelompok kita, Bapak Santo dari GKJ Bawang. Ya, tokoh yang kita dapat adalah tokoh
kemudian dia menjadi janda sejak usia muda. Memang karena pengaturannya jawabannya hanya singkat-singkat saja. Siapa tokoh kita ini dan apa yang ia alami di masa banyak tokoh kita yang di kelompok saya adalah Ibu Sarah. Dan untuk bacaan yang kedua, tantangan terbesar yang dia hadapi dalam hidupnya ialah bahwa Sarah sampai tua tidak mempunyai anak. Saya yang berkumpul berteman itu Bumi, Buno, Budarino, Pak Slamet, Pak Madi, dan saya Pak Kus. Siapakah tokoh kita ini dan apa yang dialami di masa tuanya? Tokoh yang saya ini adalah Daniel, dan personanya Darto, Daniel, dan saya sendiri Pak Bambang. Tokoh Daniel ini apa yang dia alami di masa tuanya? Yang dia alami di masa tuanya, dia mendapat Kristus yang melayani Tuhan di dua tempat yang berbeda, namun dengan kesatuan hati, satu roh yang sama yang menggerakkan kami membawa syafaat kami. Kami mengingat mereka yang sakit dan lemah, mereka yang membutuhkan jamahan Tuhan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Satu persatu anak-anakmu dalam kehidupan bersama GKJ Bawang maupun GKI Belanda, biarlah dalam kelemahan tubuh mereka boleh tetap percaya dan setia menantikan kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan boleh sediakan bagi mereka. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Pada saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dan pulanglah dalam sukacita, karena Allah telah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan kehendak-Nya, dan arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu, untuk berkat-Mu yang sudah kami rasakan di dalam persekutuan pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan juga saat ini Tuhan, saudara kami di tempat ini menyediakan makanan dan minuman untuk kekuatan